Sin kemudian berpindah ke lokasi kantor Jenderal Salasa yang sedang mendapat kabar bahwa pendaratan Jang Sari berhasil. Kabar itu membuat seluruh staf kantor sangat senang. Namun tak lama kemudian berita masuk bahwa pasukan Korea Utara sebanyak 2 resimen batalion yang sedang menuju ke Jang Sari, tempat Komandan Faisal berada. Kabar itu membuat cemas seluruh staf dan jenderal yang sedang berada di kantor. Kabar keberhasilan pasukan Komandan Faisal juga diketahui oleh Rara dan Komandan Faiz yang sedang berbincang-bincang. Namun mereka juga mengetahui bahwa pasukan Korea Utara yang berjumlah banyak juga sedang dikerahkan ke Jang Sari. Rara pun berkata kepada Komandan Faisal, "Kita tidak bisa menolong mereka, terus apa yang bisa kita lakukan?" Lalu Komandan Faiz mengatakan, "Rara, kau pegang kata-kataku. Aku akan membantu sepenuhnya. Tidak akan ada yang meninggal di sana. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini." Video kemudian diperlihatkan di mana pasukan tentara pelajar sedang berjalan menuju terowongan yang sedari tadi sudah direncanakan. Namun di perjalanan tiba-tiba tidak sengaja Nawir menginjak sebuah ranjau, membuat regu tentara pelajar itu panik. Akhirnya Sersan Sawir pun datang mengecek ranjau yang diinjak oleh Nawir, dan ternyata itu bukanlah ranjau, melainkan batu biasa. Di sini terlihat betapa pedulinya dan humorisnya sosok Sersan Sawir kepada pasukannya. Akhirnya mereka pun tiba di terowongan. Sersan dan pasukannya pun memasang peledak untuk meruntuhkan terowongan tersebut, dan si Samsul diminta oleh Komandan Faisal mencari tempat atau dataran tinggi, mengawasi lokasi tersebut. Jika ada yang mencurigakan dan mendekati lokasi tersebut segera dilaporkan. Samsul akhirnya mendapatkan lokasi yang sangat strategis untuk mengawasi lokasi tersebut dari atas bukit. Seluruh bahan peledak akhirnya berhasil dipasang, namun detonator dari peledak itu tiba-tiba terlepas dan bersamaan dengan kedatangan pasukan Korea Utara. Sersan Sawir sembari memperbaiki detonator itu, dan Samsul mengabarkan bahwa pasukan Korea Utara telah dekat, sekitar 10 menit ia akan sampai. Namun detonator yang diperbaiki oleh Sersan Sawir tak kunjung membaik. Akhirnya ia terciduk oleh pasukan Korea Utara. Namun karena Sersan Sawir mengenakan pakaian pasukan Korea Utara yang tewas sebelumnya, sehingga pasukan Korea Utara mengira bahwa Sersan Sawir adalah bagian dari mereka. Sersan Sawir pun menunjukkan jalan keluar terowongan. Sampai di ujung terowongan, Sersan Sawir meminta Komandan Faisal untuk menembak 4 orang tentara Korea Utara yang mengikutinya. Namun karena Komandan Faisal mengetahui bahwa jika ia menembak maka Sersan Sawir pun juga akan menjadi korban. Karena kelamaan menunggu, Sersan Sawir mengeluarkan pistolnya dan memperlihatkan aksi heroik menembak pasukan yang mengikutinya. Aksi baku tembak pun tak terelakkan. Setelah pertempuran usai, Komandan Faisal terlihat sangat bersedih karena sosok Sersan Sawir yang selalu bersamanya harus gugur. Nawir saat itu melihat jasad Sersan Sawir, ia bersedih dan mengenang masa-masa saat bersama dengan Sersan Sawir. Sersan Ikram mengatakan, "Kita tidak dapat lagi berperang karena amunisi peluru sudah habis." Di perjalanan Dian yang terkena tembakan di lengannya harus diobati, dan di sini juga terkuak bahwa Dian merupakan seorang wanita yang tentu hal ini sangat dilarang. Sersan Ikram pun meminta kepada Pandi untuk mencari makanan di desa sekitar. Namun saat diperintahkan oleh Sersan Ikram mencari makanan di desa sekitar, Nawir yang melihat Pandi sangat dipercaya Sersan Ikram, ia terlihat sangat cemburu alias iri hati. Regu yang dipimpin Pandi akhirnya bergegas mencari makanan ke desa setempat. Namun saat tiba di desa, begitu terkejutnya Pandi mendapati bahwa adik sepupunya telah menjadi tentara Korea Utara. Singkat cerita, regu yang dipimpin oleh Pandi menawan sepupunya. Ia di perjalanan pulang, tiba-tiba Pandi meminta kepada anggotanya untuk mengikat tawanannya, karena itu sangat menyusahkan. Terlebih lagi mereka dalam keadaan mencari makanan, sehingga itu membuat rekannya tak terima dan mencap si Pandi sebagai pengkhianat. Singkat cerita, dari keributan itu, Nawir menembak leher sepupu dari Pandi. Akhirnya ia pun tewas. Dalam keadaan berduka,
Pandi menceritakan semua yang terjadi atas keluarganya yang mati terkena bom, dan ia mendaftar menjadi tentara untuk membalas dendam dan meminta keadilan. Mendengar hal itu, Nawir yang menembak sepupu dari Pandi pun terdiam dan seakan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Sesampainya di camp, terlihat Pandi sangat bersedih atas kematian adik sepupunya. Lalu Sersan Ikram datang dan menasihatinya bahwa Samsul telah menceritakan segalanya. Malam harinya, Pandi masih terlihat begitu sangat murung dan bersedih sendirian. Keesokan harinya, helikopter bantuan datang dan menjemput Komandan Faisal. Di sisi lain diperlihatkan Komandan Faiz menyiapkan bantuan penjemputan tentara pelajar. Rara kemudian muncul dan mengatakan, "Aku mendengar bahwa armada laut Amerika sedang menuju Jangsari untuk melakukan penjemputan. Aku ingin ke sana." Tapi Komandan Faiz menolak mengikut sertakan Rara karena hal itu sangat berbahaya. Namun karena Rara mendesak, akhirnya Komandan Faiz mengizinkan Rara untuk ikut dalam misi penyelamatan. Malam hari, mungkin karena sudah kelelahan, tidak sengaja bom-bom menekan pelatuknya membuat seluruh pasukan dan Sersan kaget mengira bahwa ada musuh. Akhirnya Sersan Ikram pun datang dan bertanya siapa yang menembak tadi. Semua pasukan merasa takut, termasuk bom-bom, takut untuk mengaku, sehingga Pandi mengatakan saya tidak sengaja. Hal itu membuat Pandi diberikan hukuman oleh Sersan Ikram. Video kemudian diperlihatkan Nawir yang sedang marah-marah kepada bom-bom karena kecerobohannya. Nawir pun mengambil senjata bom-bom dan mengeluarkan pelurunya. Bom-bom pun meminta maaf kepada Pandi atas kecerobohannya. Bom-bom yang lapar mencoba mencari makanan. Bom-bom dihampiri Dian. Disinilah diperlihatkan bahwa bom-bom menyukai Dian. Begitupun sebaliknya. Malam hari itu juga, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Nawir meminta maaf kepada Pandi atas semua kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Keduanya pun akhirnya berbaikan. Esok harinya, Komandan Faisal yang kemarin dijemput helikopter telah kembali dengan membawa bantuan termasuk makanan. Para tentara pelajar pun merasa sangat senang dan berbahagia di hari itu. Di tenda, Komandan Faisal mengabarkan bahwa kapal dan tentara Amerika Serikat akan datang menjemput esok hari. Namun hal itu bersamaan dengan kedatangan Resimen 5 Tentara Korea Utara. Komandan Faisal meminta kepada Kompi 2 untuk menghalau tentara Korea Utara, sementara kompi lainnya naik menuju kapal evakuasi, dan hal itu pun langsung diiyakan oleh seluruh sersan yang hadir. Esok harinya pun tiba, di mana kapal militer Amerika Serikat telah dekat dengan Jangsari. Namun kapten kapal mengatakan kepada komandan, kapal tidak bisa mendekat dan sandar di tepi pantai, karena itu sangat berbahaya. Namun Komandan Faiz pun bersikeras agar kapal disandarkan di tepi pantai. Video kemudian beralih ke Rara yang sedang memuat berita tentang keadaan militer Korea Selatan dan Korea Utara. Komandan Faisal tidak menyangka bahwa pasukan Korea Utara akan tiba lebih cepat dari apa yang ia perkirakan. Ia pun memerintahkan pasukan Kompi 2 tadi untuk menghalang pasukan Korea Utara. Dari atas kapal militer, Komandan Faiz melihat sudah tentara Korea Utara, namun kapalnya belum sampai ke tepi pantai. Ia pun menyatakan sekarang tembaklah, dan akhirnya pertempuran pun kembali dimulai. Sama seperti kapal sebelumnya, kapal evakuasi juga tidak dapat mendekati tepi pantai Jangsari karena hal itu sangat berbahaya, mengingat pasukan Korea Utara yang memiliki amunisi yang sangat berbahaya, sehingga para tim evakuasi mengirim kapal boot untuk menyelamatkan tentara pelajar. Komandan Faisal meminta pasukannya segera naik ke kapal boot tersebut. Evakuasi tersebut karena kapal evakuasi tidak dapat sandar di tepi pantai. Pasukan pun bergegas menuju kapal boot tersebut. Namun pasukan Korea Utara yang ada di dataran tinggi tersebut menembaki pasukan yang sedang menuju kapal boot. Akhirnya, sebagian tentara pelajar dapat dievakuasi dan sebagian menghadang tentara Korea Utara. Di tengah situasi mencekik itu, Nawir memberikan sepucuk surat kepada Pandi untuk ibunya. Lalu Nawir kembali ke batalion untuk menghadang Korea Utara. Melihat Nawir yang kembali ke batalion, akhirnya surat itu kembali diberikan Pandi kepada bom-bom untuk diserahkan kepada ibu Nawir. Sesampainya di atas kapal, bom-bom yang sedang memegang tangan dari Dian harus tiba-tiba melepasnya karena dia tak lagi berdaya. Akhirnya si Dian pun jatuh ke laut dan meninggal.
Nawir dan Pandi beserta Sersang yang masih hidup berusaha keras menghadang pasukan Korea Utara. Sersan Sawir yang mengganti senjatanya, ternyata ia menggunakan senjata milik Bom yang tempo hari pelurunya dikeluarkan oleh Nawir. Sehingga Nawir yang melihat pemandangan menyedihkan itu, Sersan Sawir tertembak dan membuat Nawir marah dan mengambil senjata peluru otomatis untuk menembak. Yang tersisa hanya Nawir dan Pandi. Keduanya pun pasrah dan saling menguatkan. Tak lama, Pandi ingin menembak dan berdiri. Seketika ia langsung diberondong peluru. Akhirnya, Pandi pun tewas. Nawir yang saat itu memegang granat akhirnya melepaskan granat tersebut ke granat yang ada di mobil. Seketika seluruh granat pun meledak. Akhirnya Nawir pun ikut meninggal. Di akhir video diperlihatkan bahwa Komandan Faisal tengah dihukum atas kesalahannya karena telah mengikut sertakan anak-anak ke medan perang. Film pun akhirnya poek berakhir. Terima kasih.